Selamat pagi Bapak Ibu yang sedang beribadah online hari ini. Kita akan memulai ibadah kita Minggu tanggal 14 Maret 2021. Sebelum kita mulai ibadah hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Fitri Muaya, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini masih ada kesempatan lagi untuk beribadah. Kami mengucap syukur karena Engkau memberkati, mencukupkan tiap-tiap kebutuhan kami, bahkan memberikan kami kesehatan di tengah-tengah semua situasi yang ada. Kami mau berdoa Engkau memberkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati hamba-Mu Fitri yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tentang roti hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Blessed
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat, baik di rumah. Dan kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tolong layakkan setiap kami ya Tuhan. Tolong ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami sungguh layak dan berkenan di hadapan Tuhan, untuk kami boleh datang mendengar lagi suara Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Mampukan kami untuk boleh mengerti firman Tuhan, mengingat dan juga dimampukan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan juga berkati hamba yang menyampaikan. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu sajalah yang disampaikan, dan nama-Mu sajalah yang dimuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap fasilitas yang kami gunakan. Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat memperlancar jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bulan ini kita akan sama-sama belajar di bawah satu topik, yaitu mengenai Aku Adalah. Minggu lalu sudah dimulai dengan Aku Adalah Jalan Kebenaran dan Hidup. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai Akulah Roti Hidup. Akulah Roti Hidup. Bapak Ibu, pernyataan Aku Adalah Roti Hidup adalah yang pertama dari 7 pernyataan Aku Adalah dalam Injil Yohanes. Setiap pernyataan itu menampilkan satu aspek penting dari pelayanan pribadi Kristus. Pernyataan ini memberitahukan kita bahwa Kristus adalah makanan yang memelihara kehidupan rohani kita. Pernyataan lain Bapak Ibu mengenai Aku Adalah dalam Yohanes 8 ayat 12, Aku adalah terang dunia, Aku adalah pintu, Yohanes 10 ayat 9, Aku adalah gembala baik, Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Aku adalah kebangkitan dan hidup, ada dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah jalan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Akulah pokok anggur yang benar, dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Berbicara mengenai Aku Adalah Roti Hidup ini, jelas ini ada pernyataan pertama dari 7 pernyataan Aku Adalah Bapak Ibu. Roti hidup ini banyak digunakan, istilah roti hidup ini banyak sekali digunakan, baik ada juga yang menggunakannya untuk buku renungan, Our Daily Bread, ada juga Bread of Life, ini nama sebuah gereja. Mengapa hal ini kayak banyak digunakan baik untuk buku renungan, nama gereja gitu ya? Karena ini ada istilah yang penting, kiasan yang Yesus gunakan yang bermakna dalam, sehingga banyak orang menjadikannya buku renungan, nama sebuah gereja begitu ya. Ungkapan Aku Adalah Roti Hidup ini pertama kali diucapkan oleh Yesus setelah Yesus mengadakan mukjizat. Kita bisa lihat ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, ada dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 59, tapi bisa dilihat di ayat-ayat sebelumnya. Ketika Yesus mengatakan Aku Adalah Roti Hidup, Yesus mengatakan hal ini setelah ia mengadakan mukjizat, memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Cerita ini sudah sering kita dengar ketika sekolah minggu mungkin ya, atau kita menceritakan ulang kepada anak kita atau cucu kita. Dan ketika Yesus setelah selesai mengadakan mukjizat ini, 5.000, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan ini, banyak orang mencari Yesus, hendak meminta roti itu senantiasa. Namun Bapak Ibu, hal ini, situasi ini digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan siapa pribadi yang sebenarnya dari Yesus Kristus itu sendiri. Dan nanti dalam penjelasannya, roti itu tidak lagi ditonjolkan, namun Kristus sendiri yang semakin ditampilkan. Tak hanya Kristus Bapak Ibu, tetapi juga nantinya Yesus akan menjelaskan mengenai kehidupan kekal. Yesus memang seringkali di dalam khotbahnya menggunakan situasi-situasi yang ada, baik ketika dia sedang menyembuhkan orang sakit, baik Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat, Yesus selalu menggunakan situasi yang ada untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak. Mari kita sama-sama belajar apa makna dari roti hidup. Ketika Yesus berkata, Akulah roti hidup, apa maknanya begitu ya? Yohanes 6 ayat 35, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Poin yang pertama yaitu ketika Yesus mengatakan bahwa Akulah roti hidup. Yang pertama, kita tidak akan lapar dan haus lagi. Poin yang pertama ketika Yesus berkata, Akulah roti hidup, Yesus hendak mengatakan,
Di ayat 35 kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Langkah yang harus kita ambil agar kita dapat mendapatkan roti hidup ini adalah datang dan percaya. Agar kita tidak mengalami kelaparan dan juga kehausan, langkah yang harus diambil adalah kita datang dan kita percaya kepada Yesus. Tentu Bapak Ibu, dalam ayat ini Yesus sedang tidak menjelaskan roti jasmani atau roti biasa yang dimakan oleh banyak orang. Tetapi Yesus sedang berbicara mengenai dirinya sendiri. Akulah roti hidup. Yesuslah roti hidup, sehingga ketika engkau datang, engkau tidak akan lapar lagi. Ketika engkau percaya, engkau tidak akan haus lagi. Mari kita lihat yang pertama, datang kepada Yesus. Tidak akan lapar lagi. Seseorang Bapak Ibu dapat bertahan 8-21 hari tanpa makanan. Namun, memang bisa bertahan kurang lebih 8 minggu tanpa makanan dengan catatan masih mengkonsumsi air. Makanan adalah sesuatu yang sangat penting. Kita tahu itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Kalau manusia berhenti untuk tidak makan, yang ada akan mengalami kekurangan gizi, kemudian pertumbuhan yang tidak maksimal, mudah sekali terserang penyakit baik secara fisik maupun juga mental. Demikian halnya juga dengan tubuh rohani kita. Kalau tubuh jasmani kita yang sementara ini saja membutuhkan makanan, apalagi kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Kehidupan rohani kita lebih lagi, kita membutuhkan makanan itu. Makanya itu Yesus menggunakan kiasan roti hidup ini. Ini adalah sesuatu yang tiap-tiap hari berhubungan dengan kita. Hal yang tiap-tiap hari berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu makanan. Kalau tubuh jasmani kita perlu makanan, apalagi tubuh rohani kita. Kita sangat memerlukan makanan agar kehidupan rohani kita tidak kelaparan, kemudian mengalami istilahnya kematian rohani, dan tidak hanya berhenti pada kematian rohani saja Bapak Ibu. Setelah itu akan mengalami yang namanya kebinasaan kekal. Yang kedua, kalau tadi yang berbicara mengenai datang, yang kedua berbicara mengenai percaya kepada Yesus tidak akan haus lagi. Kiasan atau kata haus ini juga dipakai dalam Yohanes 4 ayat 13-14. Ada di sumur Yakub, peristiwa di sumur Yakub. Ketika itu Yesus sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Kita bisa lihat Bapak Ibu di rumah. Di situ Yesus berkata demikian di ayat 13 dan 14. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan dalam pasal 7 ayat 37 dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini peristiwa di Yerusalem. Bapak Ibu, seringkali ini bukan hanya dalam perjanjian baru, tapi ini juga sudah ada di perjanjian lama. Seringkali Alkitab juga menggunakan istilah kehausan rohani. Ini ada satu istilah yang menggambarkan satu kerinduan, satu kebutuhan kita sebagai orang percaya yang merindukan akan Tuhan, merindukan untuk dekat, untuk diisi, untuk dipenuhi oleh Tuhan. Seperti dalam Mazmur 42 ayat 2-3 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Seringkali kalimat haus, kering, aku merindukan Engkau Tuhan. Seperti tanah yang kering, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku. Karena itu ketika Yesus berkata, ketika engkau datang, engkau tidak akan kelaparan. Ketika engkau percaya, engkau tidak akan haus lagi Bapak Ibu. Karena memang sebagai orang percaya, kita perlu terus-menerus mengalami hal ini. Istilah ini, kita seperti terus-menerus merindukan Tuhan. Kita rindu untuk terus dekat hadirat Tuhan. Kita terus merindukan untuk mendengar suara Tuhan. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, air adalah kebutuhan yang paling hakiki dalam hidup. Coba kita bayangkan apabila
terjadi musim kemarau, tidak ada hujan berkepanjangan terus-menerus. Masalah berat pasti akan terjadi, apalagi kalau di daerah pertanian. Sumber airnya surut, sawah dan ladang kering, kemudian akibatnya bisa gagal panen. Demikian juga di mana kita berada saat ini, kalau misalnya itu musim panas terus-menerus, tidak ada hujan, juga akan terjadi satu masalah Bapak Ibu. Kalau manusia, kita makhluk hidup saja membutuhkan air, apalagi jiwa kita, kehidupan rohani kita lebih lagi. Kita memerlukan air hidup itu sendiri yang hanya bisa dipenuhkan oleh Yesus. Menurut ilmu kesehatan, manusia hanya bisa bertahan hidup tanpa air itu maksimal 3 hari. Dan tidak ada orang yang bisa bertahan lebih dari 5-6 hari. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa kita manusia ini membutuhkan air yang sifatnya hanya sementara. Terlebih manusia rohani kita Bapak Ibu. Kita memerlukan air hidup, yaitu Yesus itu, untuk selalu mengisi kehidupan kita agar kita tidak mengalami kehausan secara rohani. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 6, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kata dipuaskan ini Bapak Ibu, ini adalah kata pasif. Artinya tindakan ini bukan berasal dari kita. Kata-kata akan dipuaskan ini hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap kita. Ini adalah bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan adalah memberikan kepuasan penuh kepada kita. Dan apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita adalah mencari dan merindukan Tuhan. Itu bagian kita. Sehingga orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Siapa yang memuaskan? Tuhan yang akan memuaskan kita Bapak Ibu. Semua jenis roti lain, bahkan seperti mana di padang gurun, yang jelas-jelas itu adalah makanan yang turun dari sorga. Yesus katakan itu pun hanya bersifat sementara. Orang-orang yang makan roti mana ini lapar lagi. Besoknya mereka mencari lagi. Bahkan bukan hanya mereka mengalami kelaparan, mereka juga mengalami kebosanan. Mereka minta daging, mereka minta hal-hal yang lain. Mereka bosan akan mana, mereka merasa lapar lagi. Namun Bapak Ibu, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan, bahkan roti yang dari surga pun masih membuat kita lapar, masih membuat orang Israel lapar. Namun Yesus ketika kita memilih untuk datang dan percaya, kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan mengalami kekeringan secara rohani. Mana diberikan kepada orang Israel. Tersedia cukup mana bagi setiap orang. Ini juga artinya bahwa di dalam Kristus Bapak Ibu, melimpah anugerah bagi semua orang percaya. Selalu cukup di dalam Tuhan. Yesus hendak menekankan bahwa yang penting adalah kita terus-menerus datang dan percaya kepadanya, agar kita tidak mengalami kelaparan, kematian rohani, kehausan, dan kekeringan rohani. Bapak Ibu, sangat mengerikan bagi orang yang kehidupan rohaninya tanpa dia sadari dia sebenarnya kering. Tanpa dia sadari dia haus gitu ya. Tapi dia sendiri tidak sadar. Buat saya itu satu kondisi yang mengerikan ketika dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia perlu Tuhan. Sebenarnya dia sedang dan sangat amat perlu Tuhan. Perlu makanan, yaitu perlu Tuhan. Kehidupan rohaninya. Orang-orang yang tidak menyadari kondisinya akan hal ini Bapak Ibu, ini akan membuat dia kehilangan tujuan hidup. Membuat dia tidak lagi mengerti makna dari hidup. Membuat dia sudah hilang dari arah yang sesungguhnya yang telah Tuhan tetapkan. Dan hidup tanpa arah, hidup tanpa tujuan, itu adalah hidup yang sangat melelahkan. Karena itu kita perlu kembali kepada Tuhan. Ketika Yesus katakan, "Akulah roti hidup, mari datanglah kepadaku." Bukan hanya datang, tapi percayalah kepadaku. Karena kita terus perlu Tuhan Bapak Ibu, setiap hari. Setiap hari kita perlu Tuhan. Agar kita tetap kuat, agar kita tetap memiliki
kita agar tetap memiliki energi. Kalau berbicara mengenai roti hidup, makanan itu juga memberikan kita satu energi, memberikan kita satu kekuatan. Demikian juga kita ketika kita datang, kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan energi untuk kita boleh menjalani hidup ini, untuk kita dapat mengatasi, menghadapi tantangan dan masalah yang setiap harinya berganti. Karena itu kita perlu datang dan kita percaya kepada Tuhan. Yang poin kedua Bapak Ibu, poin berikutnya adalah, kalau berbicara mengenai roti hidup, poin berikutnya adalah adanya persekutuan dengan Allah. Saya bacakan ayat 55 dan juga 56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, ini bermakna adanya persekutuan dengan Allah. Digambarkan melalui ayat 56 ini dengan kata-kata, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tuhan Yesus menegaskan Bapak Ibu bahwa dagingnya dan darahnya itu merupakan makanan dan minuman. Bukan dalam arti biasa tentunya, bukan kanibalisme gitu ya, kita memakan atau kita meminum secara kanibalisme, melainkan dalam arti yang lebih rohani. Persekutuan tersebut digambarkan dengan istilah tinggal seperti yang tadi di ayat 56. Sebuah istilah yang sangat penting dalam kitab Yohanes. Kenapa? Karena istilah ini Yohanes seringkali menggunakan istilah tinggal, istilah persekutuan ini dengan hubungan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian juga hubungan antara orang percaya dengan Tuhan Yesus. Nanti juga ada hubungan mengenai pokok anggur yang benar. Makan dan minum darah adalah bahasa yang sangat mengerikan. Ketika Yesus katakan, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman, Bapak Ibu. Makan daging dan minum darah adalah bahasa yang sebenarnya sangat mengerikan bagi orang Yahudi. Mengapa? Karena orang Yahudi tidak boleh makan darah apapun. Kita bisa lihat dalam Kejadian 9 ayat keempat. Bahkan mereka tidak boleh makan daging yang masih ada darahnya, apalagi minum darah itu sendiri. Jadi mengapa Yesus menggunakan kalimat ini Bapak Ibu? Kalimat yang bagi orang Yahudi mengerikan begitu. Bagaimana mungkin Yesus dapat mengatakan kalimat ini begitu? Kristus ingin menekankan dengan menggunakan kalimat ini bahwa ketika engkau percaya kepadaku, maka engkau harus menerimaku. Memakan dagingku, meminum darahku, itu artinya engkau harus menerimaku. Dan aku akan masuk ke dalam tempat yang paling dalam di jiwamu. Hal ini berarti Bapak Ibu kita mengizinkan, dengan kita memakan, meminum itu istilah kita mengizinkan untuk Yesus masuk dan tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi, hidup kita bukan kita lagi yang memimpin. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, itu artinya kita mengizinkan Yesus masuk dalam diri kita, tinggal dan menguasai diri kita. Yohanes 6 ayat 56-57 mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bapak Ibu, ini adalah bahasanya Yohanes ya, di Injil Yohanes mengenai persatuan. Ini adalah istilah persekutuan dan juga persatuan. Mirip seperti kiasan pokok anggur dengan carangnya yang ada dalam Yohanes 15. Di sana dikatakan, tinggallah di dalam pokok anggur yang benar, maka engkau berbuah banyak. Kalau engkau terputus dari pokok anggur, maka engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau akan mati dan engkau akan dibuang. Namun sebaliknya, kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, aku akan hidup. Dan engkau akan beroleh hidup selama-lamanya. Ini memang ini sering di dalam kitab Yohanes, ini adalah bahasa Yohanes untuk menggambarkan satunya persekutuan, adanya persatuan begitu. Ketika kita izinkan Tuhan tinggal di dalam hidup kita, Yesus yang akan hidup di dalam kita, dan kita juga akan memperoleh hidup yang kekal.
Melalui persekutuan dengan Tuhan, Bapak Ibu, ketika Yesus berdiam di dalam kita, itu artinya kita akan terus bergantung kepada Tuhan. Tidak memisahkan diri dari Tuhan. Ketika kita mengizinkan Tuhan berada di dalam kehidupan kita, maka itu artinya kita akan dimampukan untuk hidup berkenan kepada Allah. Dengan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita akan semakin diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Akan diberikan kekuatan untuk menjalani hidup. Dengan kita bersatu dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghasilkan buah roh. Untuk kita dapat melakukan hal-hal yang nampaknya mustahil. Namun ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk melakukan perkara yang besar. Bahkan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang rasanya secara manusia tidak mungkin. Tapi ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan, kita akan mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Ada sebuah cerita yaitu dari Robertson dari Brighton. Robertson dari Brighton ini adalah seorang pengkhotbah yang besar. Jadi ada seorang pedagang yang mempunyai toko kecil, dan di kamar belakang ia mempunyai foto si Robertson ini, si pengkhotbah yang besar ini, Bapak Ibu. Nah, karena bagi pedagang kecil ini, Robertson adalah pahlawannya dan yang membuka pikirannya. Tiap kali ia tergoda untuk melakukan sesuatu yang licik ketika dia berjualan, dia cepat-cepat lari ke kamar belakang. Kemudian dia memandang foto dari Robertson ini, dan godaan itu dapat diatasi. Menarik Bapak Ibu, ini baru manusia begitu. Robertson adalah seorang yang berjasa bagi kehidupannya, sehingga ketika dia tergoda untuk melakukan dosa, dia cepat-cepat ngelihat dan oh ya, godaannya dapat diatasi. Lebih lagi, Tuhan bukan hanya membuka pikiran kita, bukan hanya menjadi pahlawan kita dalam kehidupan dunia ini saja yang sementara, tapi Tuhan sudah menyelamatkan kita dari maut. Tuhan sudah membebaskan kita, Tuhan sudah menebus kita dari dosa-dosa. Lebih lagi, sehingga ketika ada godaan untuk berbuat dosa, ada rasa untuk menyerah dalam hidup ini, ketika kita ingat Tuhan dengan segala karyanya dan segala janjinya, dan kita benar-benar mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk melakukan banyak hal. Dimampukan untuk mengatasi godaan dosa, dimampukan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita berkata bahwa Tuhan tinggallah di dalam aku, maka itu artinya hidupku bukannya aku lagi, tapi Engkau yang tinggal di dalam aku, ya Tuhan. Mengizinkan Yesus bekerja dan juga berkarya melalui kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata, akulah roti hidup, artinya marilah miliki persekutuan dengan aku. Makanlah, minumlah, makanlah dagingku, minumlah darahku. Artinya percayalah kepadaku, izinkanlah aku untuk masuk dalam kehidupanmu, untuk tinggal dan memimpin kehidupan kita. Karena Bapak Ibu, kita tidak mampu tanpa Tuhan. Seperti pokok anggur dan carangnya, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan mengalami kekeringan dan juga kematian. Yang ketiga, poin yang ketiga Bapak Ibu, ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, itu artinya Yesus hendak berkata bahwa aku memberikan hidup kekal. Kita bisa perhatikan dalam ayat 39-40, ayat 47 dan juga 58. Bapak Ibu, roti tidak hanya membuat seseorang itu tidak lapar atau haus lagi di ayat 35 tadi, tapi mengantar seseorang pada keselamatan, pada sebuah kebangkitan pada akhir zaman. Yesus menyebut dirinya roti hidup karena ia memelihara hidup kita, baik sekarang di dunia ini maupun hidup yang akan datang, yaitu hidup kekekalan. Yesus berkata, barang siapa makan roti ini akan hidup untuk selamanya. Kata daging dan darah Bapak Ibu dalam ayat 50, Yohanes 6 ayat 50 dan seterusnya, itu pertama-tama menekankan bahwa kematian yang sesungguhnya dari sang anak yang merupakan makanan yang memberikan hidup. Roti itu adalah dagingnya sendiri. Roti hidup itu adalah dirinya sendiri yang turun dari surga. Hanya dalam roti itulah keselamatan diwartakan dan dimiliki oleh manusia. Yesus menggunakan latar Paskah orang Yahudi
Yesus lebih lanjut memberitakan bahwa makanan roti kehidupan berarti memakan dagingku dan meminum darahku. Dalam perayaan Paskah, Bapak Ibu, kalau kita ingat dalam perjanjian lama, dalam perayaan Paskah orang Yahudi, domba harus disembelih, darahnya harus dioleskan di ambang pintu rumah, sedang dagingnya harus dipanggang untuk dimakan. Selain itu, orang Yahudi juga harus makan roti tidak beragi dan sayur pahit. Kita bisa lihat dalam Keluaran 12 ayat 1-15. Nah, tindakan ini memang membebaskan orang Yahudi pada saat itu dari tulah yang dijalankan oleh Tuhan pada malam terakhir. Pada malam terakhir mereka berada di tanah Mesir. Sebelum mereka pergi dari tanah Mesir, mereka harus mengadakan hal ini. Darah itu harus dioleskan di ambang pintu rumah untuk membebaskan mereka, Bapak Ibu. Ini sebenarnya adalah pelambang dari pembebasan yang sempurna yang akan datang kemudian, yaitu darah dari Yesus Kristus yang akan membebaskan kita dari murkanya Tuhan. Yesus hadir untuk memberitakan pembebasan yang sempurna itu. Dia akan disembelih bagaikan seekor domba, dagingnya akan diserahkan untuk dimakan, yaitu disesah sampai mati. Darahnya yang tercurah akan menjadi minuman, yaitu mengalir bagi penyucian dosa manusia dan pembebasan mereka dari maut. Kalau roti biasa memberikan kehidupan jasmani, memberikan kehidupan biasa, Bapak Ibu, roti hidup memberikan hidup kekal. Sehingga ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup," itu artinya Yesus memberikan hidup kekal. Syaratnya hanya satu, Bapak Ibu. Satu-satunya syarat adalah percaya. Kita bisa lihat di ayat 47. Jika orang ingin memperoleh hidup yang kekal, syarat satu-satunya adalah percaya. Di ayat 49-50 ada perbedaan antara mana dari surga dan Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Mereka yang di padang gurun yang telah memakan mana itu telah mati. Sedangkan setiap orang yang menerima atau percaya roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri, tidak akan mati. Orang itu akan hidup selama-lamanya. Ayat 51, ungkapan dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia merujuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan bukan pada perjamuan kudus. Ayat 54, jika orang percaya kepada Yesus Kristus, dia mempunyai hidup yang kekal dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Iman adalah satu-satunya syarat untuk memperoleh keselamatan. Di ayat 58, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, Tuhan Yesus menegaskan perbandingan antara roti yang baru dan yang lama. Yang lama tidak mencegah maut, sedangkan yang baru, yaitu Yesus sendiri, membawa hidup yang kekal. Jadi pada prinsipnya, Bapak Ibu, roti bukan hanya diperlukan sebagai makanan saja, tetapi juga untuk melanjutkan kehidupan. Tapi hanya saja roti yang kita makan, makanan yang kita makan setiap harinya, itu tidak bertahan lama. Seperti orang Israel yang memakan mana di padang gurun, setiap hari mereka tetap merasa lapar, mereka merasa bosan. Tuhan Yesus tahu, Bapak Ibu, bahwa manusia tidak hanya memerlukan roti saja untuk hidup. Manusia memerlukan firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan. Tuhan Yesus tidak berhenti, Bapak Ibu, ketika orang banyak tidak percaya kepada Tuhan, orang banyak tetap tidak mengerti. Tuhan Yesus tidak berhenti untuk menjelaskan bahwa ya Yesuslah satu-satunya yang dapat memberikan kehidupan kekal itu. Dengan kita memakan dan meminum, itu juga artinya adalah tindakan untuk kita percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus berkata, makanlah dan minumlah, makanlah dagingku dan minumlah darahku, itu artinya juga Yesus menghendaki untuk kita percaya kepada Tuhan. Karena dengan kita percaya, itulah satu-satunya syarat untuk kita dapat memperoleh hidup kekal. Dengan mengatakan dirinya adalah roti hidup, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pusat dan pemilik kehidupan universal. Sebab siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya pasti
mendapatkan hidup kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Pernyataan ini sekaligus bermakna bahwa menolak roti hidup berarti binasa, Bapak Ibu. Kok rasanya gampang begitu ya? Ada banyak orang yang bertanya kayak, melalui ayat ini, wah, dengan memakan daging, meminum darah Yesus, atau artinya dengan percaya saja kepada Tuhan, kita memperoleh hidup yang kekal. Loh, kok enak banget. Jadi orang Kristen tuh kok enak gitu. Kalau agama-agama lain harus berbuat baik, harus mempersembahkan korban untuk mendapatkan, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik begitu ya. Tapi kok gampang sekali kalau bagi orang Kristen, yaitu cukup dengan percaya, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Kok enak banget jadi orang Kristen gitu. Sehingga ada juga banyak orang yang kayak meragukan, masa sih segampang itu untuk bisa masuk surga, segampang itu bisa masuk hidup yang kekal. Ada sebuah cerita Bapak Ibu untuk menggambarkan hal ini. Seorang hamba Tuhan pernah memberitakan Injil kepada seorang pekerja tambang. Seorang hamba Tuhan memberitakan Injil kepada seorang pekerja tambang. Tatkala pekerja tambang itu mendengar bahwa untuk bisa diselamatkan, ia hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia berkata, sama seperti perkataan saya tadi, hanya percaya pada Tuhan Yesus saja dapat keselamatan itu? Kenapa gampang sekali? Lalu sang hamba Tuhan bertanya kepadanya, di mana kamu bekerja? Pekerja tambang itu menjawab, puluhan atau bahkan ratusan meter di bawah permukaan tanah. Hamba Tuhan itu bertanya lagi, wah, tentu sukar sekali bagi kamu untuk turun naik gitu ya, karena puluhan dan bahkan ratusan meter di bawah permukaan tanah gitu kamu kerja. Pekerja itu menjawab, oh tidak, sama sekali tidak sukar, karena perusahaan saya memasang lift dan saya hanya tinggal masuk lift itu, pencet tombolnya, dan saya bisa dengan leluasa naik dan turun untuk bekerja. Lalu hamba Tuhan itu berkata, ya sama seperti perusahaanmu sudah susah payah untuk membangun lift, dan kamu tinggal menikmatinya saja. Demikian juga Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus yang sudah bersusah payah, menderita dan mati di kayu salib untuk menyediakan keselamatan bagimu. Sekarang kamu tinggal gampangnya saja. Kamu hanya perlu masuk ke dalam Yesus, percaya kepada Yesus, dan Yesus mengangkat kamu ke surga. Bapak Ibu, cerita ini ada menggambarkan ada banyak orang sama seperti pekerja ini yang memikirkan enak banget jadi orang Kristen ya, percaya aja masuk surga. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, tanpa pekerjaan Roh Kudus pun, tanpa Roh Kudus bekerja untuk membukakan pikiran kita, membukakan hati kita, tidak semua orang dapat dengan mudah untuk beriman kepada Tuhan. Itu hanyalah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kalau kita sekarang dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bersyukurlah, karena Tuhan sudah memilih kita. Karena Roh Kudus bekerja memampukan kita, membukakan pikiran dan hati kita untuk mengerti firman Tuhan, untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Poinnya adalah ketika Yesus berkata, akulah roti hidup. Yesus mau kita datang dan percaya, agar kita tidak mengalami kematian rohani dan kekeringan secara rohani. Yang kedua, ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, Yesus ingin memiliki persekutuan dengan kita, dengan mengizinkan Tuhan masuk dan memimpin kehidupan kita. Yang ketiga, ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, Yesus tidak berkata, aku akan memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang memakan dagingku, meminum darahku, dalam artian bagi setiap orang yang percaya kepadaku. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini boleh kembali menguatkan kita, betapa seharusnya kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau,
Allah yang rela mati bagi kami. Kami manusia yang berdosa ini. Kami manusia yang tidak layak ini Tuhan. Namun Engkau memandang kami berharga, sehingga Engkau rela datang untuk menyelamatkan setiap kami, apapun masa lalu kami, bagaimanapun kondisi kami. Bahkan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk membuka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa datang dan percaya. Biarlah kami boleh senantiasa memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Dan kami mau melanjutkan kegiatan kami. Biarlah dalam hal apapun yang kami lakukan, Engkau hadir, Engkau dimuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Fitri hari ini tentang Akulah Roti Hidup. Sebelum saya tutup dalam doa berkat, selamat ulang tahun pernikahan atau happy anniversary untuk Pak Julius Tanamal dan Ibu Titi tanggal 14 Maret. Tepatnya hari ini, Tuhan Yesus memberkati rumah tangga dan keluarga Pak Julius dan Bu Titi. Baik Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Blessed be